Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita melanjutkan kegiatan rutin kita dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rutin kita lakukan di hari Selasa, tetapi karena ada kegiatan kemarin di hari Selasa, yaitu dengan ziarah atau keliling Mekah, sehingga saya tidak bisa melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan dan diundur di hari ini. Alhamdulillah, insya Allah apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai keistiqomahan kita di dalam rangka mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas seperti yang tema yang sudah di-share sebelumnya, yaitu tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berbicara tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, kita akan teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qal wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Ini merupakan hadis yang menjadi sandaran tentang amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk banyak kita lakukan, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama dikatakan di situ Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat dan juga keluarga Nabi. Beliau ini namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib yang lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan saat Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas baru berusia 13 tahun. Oleh karena itu, para ulama ahli sejarah memasukkan Abdullah bin Abbas min sigari sahabah, di antara sahabat-sahabat yang kecil. Karena memang ada sahabat-sahabat yang ketika Rasul meninggal, mereka masih di usia kanak-kanak. Nah, di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas. Beliau meninggal tahun 68 Hijriah di kota Taif. Dalam riwayat, kuburnya pun berada di kota Taif. Nah, ketika orang berhaji dan berumroh, kadang-kadang mereka suka rekreasi ke Taif. Di sana nanti ketemu dengan Masjid Abdullah ibn Abbas. Tentunya masjid itu bukan yang membangun Abdullah bin Abbas, bukan. Dalam sejarah katanya yang membangun masjid itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz meninggal tahun 91 Hijriah. Dan Abdullah bin Abbas ini merupakan seorang sahabat yang sangat-sangat pakar di dalam ilmu fikih dan juga tafsir. Oleh karena itu, beliau suka diberikan julukan Turjumanul Quran, yaitu sebagai mufassir, sebagai ahli di dalam menafsirkan Al-Quran, adalah Abdullah ibn Abbas. Dan beliau cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, dikatakan sampai 1660 hadis yang beliau riwayatkan. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan apa yang kita baca di hari ini, di pertemuan ini. Dikatakan di situ dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'a. Wa lam yarji' min dzalika bi syai'in.
Coba kita terjemahkan dan kita ambil hikmah dari hadis ini. Yang pertama Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari. Nah, ini menunjukkan an-nafi. An-nafi artinya meniadakan. Artinya apa? Tidak ada hari-hari. Ini menunjukkan bahwa benar-benar hanya hari ini. Hanya hari-hari ini yang istimewa. Di hari-hari yang lain ada istimewa, tapi kalah istimewa dengan hari-hari ini. Oleh karena itu, ketika membahas kalimat ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-usur, Ibnu Taimiyah, yaitu yang meninggal tahun 728 Hijriah, pernah mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat istimewa melebihi 10 hari yang ada dalam satu tahun. Bahkan ketika beliau menggandengkan antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita tahu itu adalah yang sangat istimewa, 10 hari terakhir Ramadan, dibandingkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Afdal mana? Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau dilihat dari sisi waktu malam, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat dari siangnya, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal. Dalilnya dari mana? Ini hadis Ibnu Abbas Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-usur. Nah, ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa. Nah, karena kalimat tadi ma min ayyam, kalimat ini menunjukkan nafi, meniadakan. Nah, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai bagi mereka yang beramal soleh di bulan ini atau di 10 hari pertama bulan ini. Nah, ini kalimat yang menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu tema kita pun di hari ini kan membawa atau mengangkat tema amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena memang berdasarkan hadis ini. Ma min ayyamin al-amalu as-salihu, yaitu amal-amal yang saleh. Jadi berdasarkan kalimat al-amal as-saleh, amal yang soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal soleh. Amal soleh kalau diterjemahkan secara bahasa bebas ini adalah amal yang baik. Lalu yang dimaksud dengan amal baik itu apa? Nah, dalam Islam disebut baik bila dia bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau yang dilakukan oleh para ulama salaf. Itu namanya amal soleh. Soleh, baik tidak baik suatu amal bukan berdasarkan logika saja. Tapi di dalam Islam berdasarkan dalil. Ya, bahasa kita Al-Quran, hadis, asar, atau dari contoh-contoh dari ulama-ulama terdahulu. Itu namanya al-amalus saleh. Tentunya amal soleh di sini ada dua macam. Ada amal soleh dari segi ibadah, ada amal soleh dari segi muamalah. Kalau dari segi ibadah, harus mutlak tata cara, waktu, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu amal saleh. Jadi kalau ada orang yang beramal, berbuat baik, tapi tidak ada dalilnya, maka amal tadi ditolak. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, diriwayat Imam Turmudi dan yang lainnya, ma min amalin, dikatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada di dalam bab ibadah, di dalam urusan agama, dan tidak ada dalilnya, maka dia itu akan tertolak. Nah, ini tentunya yang disebut bab ibadah. Misalkan hari ini, sekarang kalau di Indonesia kan jam 12 atau setengah 1 ini. Kalau di Saudi ini sekarang baru jam setengah 9 misalkan. Kita sholat tahajud jam segini, jam seperti ini, walaupun ikhlas, aturannya ikhlas lillahi ta'ala, tata caranya sama seperti yang dicontohkan Nabi, tetap tidak sah. Kenapa? Karena waktunya. Jadi amal soleh dari segi ibadah harus bersumber dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
siapa yang melakukan amal soleh tapi tidak sesuai dengan aturan Quran dan hadis, merdud, tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Mungkin di dalam kaidah fikih itu sering disebutkan wa kullu amalin bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbalu. Artinya tidak diterima karena tidak ada ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Kemudian ada yang namanya amal soleh, yaitu apa? Di dalam bab muamalah. Nah, bab muamalah ini bab bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, di sini tentunya kita bisa melihat ada hukum tambahan yang disebut dengan al-uruf, al-ada. Al-ada itu muhkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Kebiasaan, tradisi itu bisa menjadi hukum. Ketika tradisi dan hukum itu tidak bertentangan tentunya dengan Quran dan hadis. Maka itu juga harus kita perhatikan. Itu termasuk amal soleh. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai. Nah, jadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Tentunya amal soleh ini, misalkan kita sholat duha, itu amal soleh. Tahajud, itu amal soleh. Sedekah, amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amal soleh yang bagus. Yang tentunya bernilai pahala yang sangat besar. Tetapi bila amal-amal soleh itu dilakukan di 10 hari pada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau disebut al-amalu as-salihu fiha, di sini sifatnya umum. Mau amal soleh yang berhubungan kita dengan Allah, misalkan sholat, puasa, dzikir, baca Quran, itu amal soleh. Atau amal soleh fima yata'allaqu bainana bainan nas, yang berhubungan dengan kita, yaitu bersikap baik di antara kita dengan tutur sapa, senyum, membersihkan hati, saling memberi maaf, saling menasehati, itu kan hubungan baik antara kita. Bahkan fima yata'allaq bimakhluqatillah, dengan makhluk-makhluk Allah, baik dengan hewan. Ya maaf, itu termasuk amal soleh ketika kita punya hewan piaraan, misalkan peliharaan di rumah, kita berikan makan, itu juga amal soleh. Ketika kita punya ikan, kita punya ayam, punya burung yang kita pelihara, lalu kita berikan makan, kucing yang kita pelihara di rumah kita berikan makan, itu juga amal soleh. Jadi amal soleh itu bila dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bernilai sangat luar biasa. Tapi dia akan bernilai lebih, dia akan berlipat, bahkan dia akan sangat lebih dicintai oleh Allah bila amal-amal soleh itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada amal soleh, baik yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan sesama kita, yang kita lakukan, yang lebih ahabillah, yang lebih Allah cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, begitu banyak hadis-hadis Rasulullah itu yang berbicara tentang amalan-amalan yang dicintai Allah gitu. Ada seperti misalkan berkorban. Kalau kita berbicara tentang korban, itu ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ma min amalin ahabbu ilallah yauman nahri min hiraqatid dam. Itu ada kalimat ahabbu ilallah. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari kurban melebihi menumpahkan darah atau berkorban. Artinya memang kita disuruh mencari amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Mungkin juga kalau kita bicara tentang zikir, misalkan ada tuh hadis Bukhari Muslim, Rasul pernah bilang, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada kalimat-kalimat hadis yang menganjurkan atau menunjukkan memotivasi kita, mendorong kita untuk meraih cintanya Allah. Kenapa? Ya, karena memang kalau kita sudah dapat cintanya Allah, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Kalau kita sudah dapat meraih cintanya Allah, tentunya
ibadah-ibadah kita yang kurang akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan mudah untuk diberikan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mendapatkan kecintaan Allah. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita memperhatikan amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Salah satunya amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dikatakan di hadis ini, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Nah, ini hadhil ayyam al-ashr maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti di dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin ashr. Al-ashr itu adalah 10 hari. Dan di sini disebutkan 10 hari pertama maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk meningkatkan dan memperbanyak untuk melakukan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena amal-amal soleh tadi, baik yang berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia, akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 terakhir, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini tentunya menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi dalil anjuran untuk memperbanyak amal soleh secara umum. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari kalimat ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr, artinya apa? Pemahaman terbaliknya, hendaklah Bapak Ibu menghindarkan semaksimal mungkin kemaksiatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau amal soleh bisa mendatangkan kecintaan Allah, maka perbuatan maksiat bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh, karena amal soleh bisa mendatangkan kecintaan Allah di 10 terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, hati-hati. Bapak Ibu semaksimal mungkin harus menghindarkan berbagai macam kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah atau kemaksiatan yang berhubungan sesama makhluknya. Kenapa? Karena jangan-jangan kemaksiatan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah akan lebih cepat mendatangkan kemurkaan Allah. Sebagaimana amal soleh akan mendatangkan kecintaan, maka kemaksiatan akan mendatangkan kemurkaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa menghidupkan 10 hari pertama ini dengan berbagai macam amal soleh. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah." Ya Rasul, bagaimana kalau jihad di jalan Allah? Apakah masih kalah dengan amal-amal soleh di luar jihad yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi bilang, walal jihadu fisabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah kalah. Hatta jihad di jalan Allah kalah mulianya. Bapak Ibu bayangkan, amal soleh ibadah yang di bawah kualitas atau di bawah nilainya daripada jihad kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih berharga daripada jihad fisabilillah. Lalu Nabi lebih mendetailkan, lebih menjelaskan dengan mengatakan illa. Di sini ada istisna, ya. Kalau bahasa kaedahnya ini an-nafyu, yaitu al-isbat ba'da nafi. Jadi setelah meniadakan baru Nabi mengisbat. Nah, sama seperti kalimat la ilaha illallah, itu adalah al-isbat ba'da nafi. Pertama menafikan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ini begitu juga ini. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walal jihad fisabilillah ya Rasul. Bagaimana kalau jihad fisabilillah? Walal jihad fisabilillah. Walaupun jihad kalah. Illa kecuali. Nah, ini istisna. Atau bahasa kita
meniadakan terus menetapkan. Apa? Kecuali ini, kecuali yang kalah kita nih. Kalah dengan ini. Walaupun kita beramal soleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalah pahalanya dengan orang ini. Siapa? Rajulun kharaja binafsihi wa mali. Orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Rajulun kharaja binafsihi, dengan jiwanya, dengan jasadnya, dengan fisiknya, wa malih, dan hartanya. Dia jihad, dia perang, modal sendiri dengan tenaga sendiri. Artinya dia perang, membeli senjata dari uangnya sendiri. Dia kalau mungkin kalau dari Indonesia misalkan dia mau jihad di Palestina, dia keluarkan uang sendiri untuk beli tiketnya, untuk jadi dia berangkat dengan modal sendiri. Nah, ini namanya rajulun kharaja binafsihi wa mali. Karena nanti ada orang yang jihad, saya mau jihad tapi saya nggak punya modal. Lalu ada orang yang memodalkan atau memberikan modal kepada saya. Nah, itu namanya rajulun kharaja binafsihi, tanpa mal. Ada juga orang yang nggak keluar dengan jiwanya, tetapi dia keluarkan uang. Dia keluarkan bagian rezekinya untuk membeli senjata, untuk memberikan fasilitas orang yang berjihad. Itu namanya kharaja bimali. Nah, ini enggak orang yang jihad dengan harta dan jiwanya. Waktu dia jihad, walam yarji min dzalika bisyai'in. Walam yarji, dan orang itu tidak kembali sedikit pun. Kenapa? Ternyata orang itu gugur di jalan Allah. Ini orang yang lebih baik, kata Nabi Muhammad. Orang yang jihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun. Semuanya habis. Kenapa? Dia gugur di medan pertempuran, padahal bertempur dengan diri dan jiwanya, dengan hartanya. Lalu dia meninggal di medan pertempuran. Ini yang lebih baik. Kalau tidak, seandainya dia kembali, padahal jihad dengan hartanya, jihad dengan jiwanya, tapi dia selamat, dia pulang, tetap kalah dengan mereka yang melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka dapat kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, bisa kita petik hikmah-hikmah pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dari hadis ini menunjukkan bahwa 10 hari pertama merupakan hari yang sangat istimewa. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Awas, jangan dilewatkan. Kalau perlu, tandai kapan mulai masuk tanggal 1. Karena hari tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Yang kedua, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah kesempatan untuk meraih cintanya Allah. Waktu yang paling cepat mendatangkan kecintaan Allah adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan cara bagaimana? Lakukan amal soleh. Ini hikmah yang kedua. Kalau kita mau mendapatkan kecintaan Allah, maka perhatikanlah 10 hari pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Karena setiap kita tidak sama. Ada orang yang lebih cenderung suka dengan sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah di 10 hari pertama. Ada orang yang lebih cenderung dengan bersedekah. Perbanyak sedekah di 10 hari pertama. Ada orang yang cenderung baca Quran, dzikir, silahkan perbanyak dzikir, baca Quran, sholawat dengan Nabi Muhammad. Karena itu adalah amalan-amalan yang insya Allah akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Yang ketiga, amal yang dianjurkan ada secara khusus, ada secara umum. Secara umum, yang dianjurkan seluruh amal soleh. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, baik kebaikan hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama, perbanyak lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu secara umum. Adapun secara khusus, amalan yang disebutkan oleh para ulama apa? Yang pertama, perbanyak puasa sunnah. Jadi boleh tanggal 1 Dzulhijjah kita berpuasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadisnya dari mana tanggal 1 sampai tanggal 10? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas dalam Bukhari. Ma min ayamin al-amalu as-salih. Karena puasa itu termasuk amal soleh. Maka jangan berkata begini. Mana dalil puasa tanggal 1 atau 1 sampai 9 Dzulhijjah? Nggak ada secara khusus. Nabi tidak menyebutkan kata-kata puasa dari tanggal 1 sampai 9. Tapi menyebutkan
tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai daripada tanggal 10 hari pertama, Dzulhijjah. Berarti puasa termasuk amal soleh, maka perbanyaklah melakukan amal soleh dengan cara secara khusus puasa. Kalau memang Bapak Ibu sulit puasa 9 hari, ambil 3 hari. Kalau mau mengambil 3 hari, ambil terakhir, jangan pertama. Maksudnya apa? Jangan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Dzulhijjah, tapi ambillah 7, 8, 9. Itu yang bagus. Tapi kalau kita tidak mampu 3 hari, mau ngambil 2 hari, ambillah tanggal 8, 9. Tanggal 8 itu adalah saat saudara-saudara kita yang sedang berhaji melakukan tarwiyah mabit di Mina. Kita puasa di sana. Jadi yang tidak haji disunahkan puasa tuh tanggal 8 dan tanggal 9. Maaf, hadis yang menyebutkan tentang fadilah puasa tarwiyah secara khusus, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih yang menyebutkan secara khusus puasa tarwiyah secara khusus. Tapi puasa tarwiyah pahalanya sangat besar. Hadisnya tadi Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Al-Ashr ini kan menunjukkan hadis secara umum. Jadi silakan puasa tanggal 8 dan 9 saat kaum muslimin sedang mulai melakukan kegiatan hajinya, yaitu mabit di Mina Tarwiyah. Kalau memang kita hanya mengambil 1 hari, maka usahakan jangan tidak puasa. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Yang disebut hadis puasa Arafah. Maksudnya apa itu? Hadis Sahih Muslim dari Abu Qatadah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yauma Arafah. Qal yukaffiru as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Itu kata Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa pahala berpuasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah?" 9 Dzulhijjah itu di saat kaum muslimin yang berhaji wukuf di padang Arafah. Nah, tapi para ulama lebih banyak menekankan kita nggak usah ngelihat orang wukuf. Yang penting ru'ya di Indonesia tanggal 9 kapan jatuhnya, disitulah kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan waktu ditanya apa sih keistimewaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, apa kata Nabi? Menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. 1 hari kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dihapuskan dosa 2 tahun. Nah, ini tentunya ini amalan yang sangat ditekankan untuk kita lakukan bagi yang tidak berhaji. Adapun bagi yang berhaji tentunya tidak dianjurkan. Mereka yang melakukan ibadah haji saat tanggal 9 Dzulhijjah itu mereka sedang wukuf di padang Arafah. Mereka tidak dianjurkan, bahkan ada yang memakruhkan bagi mereka yang berpuasa di Arafah atau di padang Arafah. Jadi harus berbagi. Yang tidak berhaji puasa, yang berhaji wukuf. Nah, jangan sampai maaf, haji tidak, wukuf tidak, puasa tidak. Nah, ini sayang. Makanya bagi yang tidak berhaji, ayo kita usahakan tanggal 9 besok, Dzulhijjah, jangan sampai tidak puasa. Hanya sehari saja. 1 hari puasa yang kita lakukan, digugurkan dosa kita 2 tahun. Insya Allah, Allah berikan taufik hidayah kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan puasa 9 Dzulhijjah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan puasa. Nah, tanggal 10 disunahkan juga puasa dari subuh sampai sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kita disunahkan makan. Tidak boleh puasa lagi. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kemarin, sebelum sholat Idul Fitri, kita dianjurkan makan, minum. Tapi kalau Idul Adha, disunahkan untuk tidak makan dan minum. Artinya tetap puasa dari waktu subuh sampai sholat Id. Ini amalan yang pertama, puasa. Kemudian amalan yang kedua, yaitu yang memiliki rizki, usahakan untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk berkurban. Ini karena memang kurban ini terlalu banyak ya. Nanti insya Allah mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas secara khusus penjelasan tentang kurban. Bagaimana maknanya, yaitu dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil kurbah fi waktin makhsus. Bagaimana definisi keutamaan, fadail, keistimewaan daripada berkurban atau al-udhiyah ini. Terus bagaimana syurut al-udhiyah, syarat-syarat kurban, kemudian sunan atau sunnah-sunnah berkorban, dan juga
makruhat, bahkan makruh-makruhnya berkurban dan seterusnya. Ini insya Allah kita akan bahas mungkin di kesempatan tersendiri. Intinya, jika kita punya rizki, keluarkan sebagian rizki kita untuk membeli hewan kurban. Kenapa? Ya kurban. Hadis Ibnu Majah tadi diriwayatkan ya. Ma min ayyamin. Dikatakan ma min amalin. Maaf, ini hadis Ibnu Majah. Ma min amalin ahab ilallah min yaumin nahri min hiraqatid dam. Tidak ada amalan di hari kurban yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah atau berkurban. Bahkan Abu Hanifah menganggap kurban ini wajib. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yagramanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rizki, keluasan harta, lalu dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat sholat kami, tempat sholat kami. Artinya, ayo, insya Allah kita semuanya memiliki kemampuan untuk bisa berkorban. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata Anas bin Malik, Dhaha Rasulullah SAW bikabshaini azimaini amlahaini akranaini zabahahuma biyadihi. Rasulullah SAW itu kalau hari kurban berkorban dengan 2 ekor kambing yang besar, gemuk, warnanya bagus, bertanduk yang bagus. Dia menyembelih korbannya dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Nabi yang kita tahu bukan orang kaya. Nabi yang ya, sangat miskin. Tapi kalau hari korban, dia selalu berkorban 2 ekor kambing. Subhanallah. Yang satu, an ahlihi, an nafsihi wa ahli baiti. Satu dipotong untuk diri dan keluarganya. Yang satu lagi, an li ummati, untuk umatnya. Intinya, amalan yang kedua, selain berpuasa, ditekankan untuk kita lakukan berkorban. Insya Allah kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keringanan untuk kita bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, tentunya apa itu? Mendirikan sholat Idul Adha di hari yang ke-10. Itu merupakan amalan. Dan kita tahu, kata para ulama, sholat Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun jumhur ulama mengatakan hukum sholat Idul Adha dan Idul Fitri sunnah muakkadah, tapi menurut Imam Ahmad itu hukumnya wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan itu wajib. Jadi sangat ditekankan sekali. Tentunya fadilah sholat Idul Fitri dan Idul Adha begitu banyak. Dan itu adalah amalan yang dianjurkan secara khusus. Yang keempat adalah bertakbir. Takbirnya berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri bertakbirnya selesai setelah sholat Idul Fitri, tapi Idul Adha terus untuk bertakbir di ayam tasyrik. Di hari-hari tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ini merupakan amalan-amalan yang secara khusus ditekankan oleh Rasulullah untuk kita lakukan, yaitu puasa, berkorban, jangan lupa sholat Id, dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini amalan secara khusus, secara umum semua amal-amal soleh. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah untuk pada kita untuk bisa melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini, jihad adalah amalan yang luar biasa. Makanya tadi sahabat nanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali walam yarji' min dzalika bisyai'in. Jadi jihad ini merupakan amal yang luar biasa. Dan untuk berjihad ada 2 macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama berjihad dengan jiwa, raga, dan harta. Jadi kita keluar berjihad. Apa sih jihad itu? Jihad itu adalah li'la'i kalimatillah. Jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad itu tidak terbatasi atau dibatasi dengan wilayah dan negara. Misalkan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan dianggap, oh jihad itu untuk orang Palestina. Jihad kita itu hanya di Indonesia, bukan begitu. Jihad itu lintas negara. Innamal mu'minun dalam surat Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan kita dengan agama ini tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh bangsa, tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh apapun yang kita selama kita
beriman, mereka itu adalah saudara kita. Innamal mu'minu. Di sini menggunakan innama. Kalau di dalam grammar bahasa Arab itu namanya adatul hasr. Artinya tidak lain dan tidak bukan. Orang mukmin itu betul-betul bersaudara. Subhanallah. Bahkan persaudaraan kita di ayat ini dengan kalimat ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beda antara ikhwah dan ikhwan. Kalau ikhwah itu seperti satu darah, seperti satu nasab. Walaupun kita tidak ada hubungan nasab dengan saudara-saudara kita yang muslimin di Palestina, dimanapun, tidak ada hubungan nasab. Tapi ketika diungkap dengan kata dengan kita seperti satu nasab. Oleh karena itu jangan pernah ada yang mengatakan, oh itu urusan orang Palestina, oh ini bukan urusan. Ini adalah al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah SWT. Hidup lagi? Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi jihad itu ada dua, yaitu bisa dengan harta dan jiwa secara langsung, atau bisa juga jihad itu dengan jiwanya saja tanpa harta, atau harta tanpa jiwa. Nah, seperti kita, ketika kita melihat saudara-saudara kita muslimin di Palestina, kita tidak bisa turun ke Palestina, tapi kita punya harta. Maka ketika kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berjihad di sana, itu termasuk jihad, Bapak Ibu. Oleh karena itu sering kita lihat donasi-donasi untuk saudara kita di Palestina. Ini tentunya adalah jihad kita. Mungkin kita secara fisik sulit untuk turun ke tempat lokasi terjadinya pembantian itu ya. Tapi kita masih bisa berbuat dengan mengeluarkan sebagian harta kita, itu termasuk jihad. Dan juga maaf untuk mengingatkan saja, seperti kita memboikot ya produk-produk yang memang hasilnya itu untuk membantu kaum Zionis Israel untuk menyerang kaum muslimin. Ketika kita tidak membeli produk tersebut, berarti kita juga berjihad. Jihad itu kan artinya luar biasa. Jadi jangan ada yang mengatakan kami tidak bisa berjihad, kita semua bisa berjihad. Kalau bisa berjihad dengan jiwa dan harta, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dengan jiwanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dengan hartanya. Kalau nggak bisa juga, paling tidak, walaupun kita tidak bisa membantu secara harta ekonomi untuk saudara kita di Palestina sebagai orang mukmin, maka paling tidak janganlah membeli produk-produk yang hasil keuntungan produk itu jelas-jelas memberikan kesempatan kepada Zionis untuk memberikan macam-macam membantai kaum muslimin. Insya Allah kita semuanya, walaupun saya lihat kadang-kadang masih ada di Indonesia ini produk yang sudah dinyatakan betul-betul merupakan produk yang membantu Zionis Israel, tapi kita beli. Bahkan MUI pun sudah mengeluarkan fatwa. MUI mengatakan haram membeli produk-produk yang keuntungannya untuk membantu Israel. Insya Allah kita semua bisa berjihad. Jihad dengan harta dan jiwa, jihad dengan harta, dan paling tidak jihad dengan mendukung program-program yang bisa membantu saudara kita dan melemahkan musuh kita. Dan yang terakhir, doa. Itu termasuk jihad. Saya tidak pernah membeli produk, saya tidak, tapi saya juga memang mengkonsumsinya juga nggak itu, tapi saya bisa berdoa. Doa itu termasuk jihad. Insya Allah kita semuanya di kesempatan yang mulia ini, kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk berjalan di jalan junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti yang beberapa hari yang ke depan akan datang menemui kita maksimalkan dengan berbagai macam amal soleh. Dan yang terakhir kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal digugurkan dalam keadaan syahid fisabilillah, yang terluka diberikan kesembuhan, yang harta bendanya porak-poranda hancur diganti oleh Allah, dan dilemahkan Zionis Israel, dipecah belahkan persatuan mereka, ditimbulkan rasa takut di dalam hati mereka semuanya. Amin amin ya rabbal
alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama. Mungkin kalau masih ada waktu yang buka mau bertanya, dipersilakan. Silakan Ustaz Yudi. Alhamdulillah, Ustaz, atas sampaikan. Oke, izin Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang dititipkan kepada kami. Tapi sebelum kami membacakan pertanyaan yang dititipkan, mungkin saya juga izin ingin bertanya juga, Ustaz. Ada satu pertanyaan yang saya pengen bacakan. Terkait dengan ini, satu sunnah yang tidak boleh memotong rambut, kuku itu, Ustaz, bagi yang berniat berkurban, itu apakah hanya untuk kepala keluarga saja atau seluruh anggota keluarga juga harus eh, itu juga Ustaz, masalah sunnah itu, Ustaz. Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Terus yang Ya. kedua, Ustaz, izin Ustaz, saya bacakan dari Ibu Neni Hijrotul. Ustaz, bagaimana baiknya jika kita punya rezeki, apakah lebih baik umroh setiap tahun atau lebih baik dipakai untuk ibadah yang lain? Catatan, belum berhaji karena masih menunggu nomor porsi. Terus dari, mungkin semua dulu dibaca, Ustaz ya? Sekalian aja, Ustaz ya? Boleh. Ntar dicatat aja kalau lupa, diingatkan Baik, lagi Ustaz. baik, Fadhal. Ustaz. Terus yang kedua dari Bapak Rahmat Hidayat. Pak Ustadz, bolehkah niat puasa 9 Zulhijjah dilakukan jauh sebelum hari H? Karena kebetulan jatuh pada hari Kamis, kalau niatnya niat puasa Senin Kamis, apakah bisa dianggap puasa Zulhijjah juga? Terus yang terakhir, yang ketiga, ini dari Istianti. Ya Habibana, izin tanya, jika puasa sunnah Arafah dikerjakan namun belum seluruhnya puasa qada Ramadan selesai, atau bahkan belum dikerjakan, apakah puasa Arafah tetap diterima? Terus yang terakhir, yang dari Pak Lutfi Santino, ini izin bertanya Ustaz, terkait dengan kurban yang baginda Rasul contohkan, apakah niat berkurban untuk keluarga Nabi itu ada tuntunannya untuk disebutkan atau perlukah disebutkan anggota keluarganya, atau cukup hanya nama kepala kepala keluarga saja? Itu, Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, memang ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Bukhari Muslim, dikatakan idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Itu hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, kalau kamu melihat awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik. Nah, hendaklah kamu menahan. Apa yang ditahan? An sya'rihi wa adfari. Menahan rambut dan juga kuku untuk tidak dipotong. Hatta tudbah, sampai disembelih hewan kurbannya. Nah, jadi ini sunnah. Di dalam jumhur ulama, seperti siapa? Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, dan Hambali, termasuk minas sunan. Nah, termasuk daripada ibadah apa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk tidak motong kuku dan motong rambut. Sampai hewan-hewan kurbannya disembelih. Kecuali Madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan tidak, itu tidak sunnah. Mubah liman aroda, siapa yang mau silahkan potong, silahkan, enggak masalah. Tapi kita pegang jumhur ya, pendapat karena hadisnya tadi sahih Bukhari Muslim itu. Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfari. Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, apakah yang disuruh nahan itu si pemilik bapaknya saja atau anak dan istri? Anak dan istri semua satu keluarga, karena kambing itu kan satu keluarga hitungannya. Nah, jadi satu keluarga disuruh. Jangan motong kuku, jangan motong rambut, satu keluarga sampai hewan kurbannya disembelih. Itu pun kalau sudah kambingnya ada. Kadang-kadang kan jam sekarang udah niat, saya niat korban. Terus sekarang enggak itu. Kalau niat semua orang niat, duitnya belum ada ya. Tentunya setelah duitnya ada ya, uangnya ada, beli kambing. Nah, itu namanya apa? Disunahkan untuk menahan. Tapi kalau tanggal 1 saya belum punya uang, baru nyari-nyari, ya nggak apa-apa itu motong. Karena baru niat tapi belum punya itu. Nah, itu beda itu. Jadi kita sudah punya dan uangnya sudah ada. Belum beli tapi uang sudah ada. Tahan. Sunnah. Bahkan Syafi'i Hambali itu luar biasa menekankan sunnahnya itu sunnah muakkadah sekali. Untuk tidak memotong rambut dan kuku sekeluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Yudi, saya lupa tadi yang kedua, poinnya aja.
Yang kedua tadi kalau nggak salah berkaitan dengan Umroh, Ustaz, yang punya rezeki lebih. umroh. Saya punya Ya. uang, alhamdulillah punya rezeki lebih. Terus saya umroh setiap tahun, karena saya belum berhaji, ya Pak. Dan saya umroh setiap tahun karena belum haji belum keluar kan, haji itu kan berjangka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu yang plus bisa kalau yang lainnya biasa sampai 12 lebih tahun ya, 12 sampai 13, 15 sampai 20 tahun. Nah, saya punya uang bagus nggak umroh atau untuk ibadah yang lain nggak apa-apa. Dalam artian begini, jangan sampai ada yang mengatakan begini, orang itu umroh terus setiap tahun, mendingan sedekahnya. Iya, umroh tetap sedekah, kecuali dia nggak pernah sedekah, umroh terus, ini nggak boleh. Yang pertama, zakat hartanya harus dikeluarkan. Zakat sudah. Sedekah juga sudah. Alhamdulillah suka membantu keluarga, saudara, tetangga yang miskin kita suka bantu. Ada rezeki lebih, umroh. Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca sejarah, umrohnya 4 kali, hajinya sekali. Artinya haji memang sekali, tapi umroh berkali-kali silakan. Dan ada nggak apa perintahnya? Hadis. Hadis yang sangat sahih Bukhari Muslim. Rasulullah pernah mengatakan, tabi'u bainal umrati wal hajj fa innahuma yanfiyani al-faqr wal dhunub. Tabi'u bainal haji wal umrah. Kamu terus ikutin umroh lagi, haji, umroh, umroh, umroh. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Sungguh umroh dan haji itu menafikan, meniadakan kefakiran dan kemiskinan. Kama yanfi al-kirul khabathal hadid. Sebagaimana amplas itu bisa membersihkan kotoran-kotoran besi atau karat. Terus yang kedua hadis Rasul Bukhari Muslim juga. Al-umrah ilal umrah. Itu ada kalimat al-umrah ilal umrah. Kafarah lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, dari umroh ke umroh menghapuskan keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dari sini kan dari umroh ke umroh. Artinya itu menunjukkan umroh itu jangan sekali. Terus kalau kita punya rezeki kenapa tidak? Umroh lagi, umroh. Karena itu menghapuskan dosa di antara umroh satu dengan umroh yang lain. Tetapi tetap tidak boleh menterlantarkan sedekah. Sedekah. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah sedekah tapi umroh terus itu salah tentunya. Sedekah lebih. Nah, tapi kalau dia sedekah jalan, zakat jalan, umroh sangat bagus. Sedekah, umroh terus. Kenapa? Umroh itu menghapuskan dosa. Kata Nabi dari umroh ke umroh. Itu menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya umroh berkali-kali. Dan Rasulullah umrohnya 4 kali. Terus yang ketiga? Jadi, Ustaz, yang ketiga terkait dengan niat puasa 9 Zulhijjah, Ustaz. Oh iya, niat puasa Dzulhijjah. Ya, ini termasuk puasa sunnah, tapi nanti ada puasa sunnah ta'yin. Apa itu puasa sunnah ta'yin? Ta'yin dan mutlak ya. Kalau puasa sunnah secara mutlak, misalkan saya jam segini belum makan, belum minum, nah saya di Saudi ya jam 9 ya, tapi kalau di sana nggak boleh setelah duhur. Misalkan kita di Indonesia jam 9, jam 8 ke kantor, belum makan, belum minum. Saya dengan puasa lah. Itu boleh tuh, itu namanya puasa mutlak. Puasa apa? Puasa di bulan Dzulhijjah. Kebetulan tanggal 1, tanggal 2 Dzulhijjah. Mutlak. Puasa mutlak. Tapi kalau puasa 9 itu termasuk ta'yin. Ta'yin itu yang ditentukan. Tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Asyura, itu namanya ta'yin. Puasa 6 hari Syawal. Nah, puasa-puasa sunnah yang ta'yin, menurut sebagian ulama harus ada niat. Nah, niatnya itu sebelum subuh seperti Ramadan. Nah, malam-malam saya niat, insya Allah besok saya mau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu jatuhnya niat. Tapi kalau sekarang jam 9, jam 10 saya belum makan, belum minum. Kebetulan tanggal 9. Dari malam belum ada niat. Daripada belum makan, mendingan saya puasa 9 Dzulhijjah. Nggak bisa, kata ulama. Karena ini termasuk puasa ta'yin ini. Ini puasa yang harus diniatkan sebelum datang waktu mulai puasanya. Nah, sama tuh Asyura, setengah 10 nanti ya, bulan Muharram. Itu puasa khusus itu. Termasuk tanggal 9 Dzulhijjah. Ini harus puasa, harus ada niat. Makanya dari masuk Dzulhijjah, ketika masuk 1 Dzulhijjah langsung niat udah masuk gitu. Insya Allah saya tanggal 9 Dzulhijjah akan puasa. Ternyata di waktu malam saya lupa niat. Setelah subuh saya ingat nggak apa-apa. Sudah dapat puasa 9 Dzulhijjah karena sudah diniatkan sejak awal Dzulhijjah sudah ada niat. Ini menurut berpegang dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki bilang kalau orang masuk di awal Ramadan sudah saya berniat puasa sebulan penuh Ramadan. Itu sudah dapat jatuh niat. Nah, begitu juga tanggal 1 Dzulhijjah
Bapak Ibu niatin insya Allah tanggal 9 saya mau niat puasa Dzulhijjah. Maka jatuh walaupun kita tidak meniatkan di waktu sebelum subuh. Nggak ada masalah. Yang penting sudah ada niat tekad untuk puasa Dzulhijjah. Kebetulan harinya Kemis. Nah, maka dapat puasa Dzulhijjah dan puasa kemuliaan hari Kemis. Karena kata para ulama, kalau gabung sunnah dengan sunnah itu double pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kesempatan luar biasa kalau memang 9 nanti terjatuhnya hari Kamis berarti Bapak dapat 2. Kemuliaan 9 Dzulhijjah ini yang diniatkan yang pertama dan insya Allah dapat kemuliaan hari. Nggak usah niat puasa Dzulhijjah dan hari Kamis, nggak usah. Niatkan untuk 9 Dzulhijjah. Maka masuk ke dalamnya kemuliaan hari Kamis. Sama nih kalau kita masuk ke masjid, kebetulan saya sholat qobliyah duhur. Saya belum sholat tahiyat. Bapak cukup niat sholat qobliyah duhur. Secara otomatis tahiyatnya sudah dapat. Wallahu alam bisawab. Yang bagian keempat kalau Ustaz, kalau masih ingat saya lupa. Sebelum ke yang selanjutnya, Ustaz, tadi konfirmasi dulu, Ustaz. Ya. Jadi kalau yang niatnya di bulan Dzulqa'dah ini bisa juga, Ustaz? Dari sekarang gitu maksudnya, niatnya. Tekad aja. Kalau ini tekad gitu. aja. Tekad kita berniat tekad. Tapi insya Allah kalau bisa tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai dimantapkan. Ini kan baru keinginan bahasa kita ya. Ya, betul. Ada keinginan untuk puasa. Tapi nanti tanggal 1 mulai. Bagusnya. Setelah masuk bulan. Baik, Ustaz, yang ketiga, yang ini, Ustaz, yang terkait dengan puasa puasa sunnah Arafah, Ustaz. Tapi puasa qada Ramadannya belum selesai, Ustaz. Oh iya. Kerjakan. Iya, memang banyak nih ibu-ibu nih kadang-kadang qadanya santai, nanti bulan Syaban dia. Bulan Syaban udah mau masuk Ramadan baru qada puasa. Boleh saja. Karena memang berdasarkan hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, kan dikatakan kanat aliyya saumu Ramadan fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghlu bi Rasulillah. Hadis Bukhari Muslim. Aisyah bilang, saya dulu punya utang bulan Ramadan. Saya tidak bisa membayar puasa utang saya kecuali di bulan Sya'ban karena saya sibuk ngurusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ini tentunya karena sibuk mengurus Nabi. Karena berhalangan maka qadanya di akhir. Tapi tetap jumhur ulama sepakat semakin dipercepat membayar hutang itu semakin bagus. Kalau bisa diusahakan membayar, tapi ternyata belum sempat. Terus masuk tanggal 9. Bagaimana? Nah, di sini tentunya kerjakan tanggal 9 Dzulhijjah, setelah itu baru qada. Kalau memang waktunya mepet, tapi kalau masih panjang, qada lebih afdol. Qada dulu yang namanya wajib ya tetap wajib. Ini kan sunnah biar bagaimanapun. Tapi kalau saya ada pilihan saat pas tanggal 9 bisa qada, bisa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena waktu qada itu muasa, panjang, luas. Masih bisa nanti tanggal 10, tanggal 14 ya. Tanggal 10 nggak boleh kan? 10, 11, 12, 13 tidak boleh. Ya mutasyrik. Ambillah puasa 14, 15 masih bisa. Tapi kalau 9 Dzulhijjah nggak bisa hanya di hari 9. Maka kalau masih sekarang, kodok sekarang. Nah, masih banyak waktu nih kodoknya. Tapi nanti kalau sudah masuk tanggal 9, khusus 9. Kodoknya nanti dimundur. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau saya yang terakhir, Ustaz, yang terkait dengan kurban yang baginda Rasul contohkan, apakah niat berkurban untuk keluarga Nabi itu ada tuntunannya untuk disebutkan atau perlukah disebutkan anggota keluarganya nama kepala keluarga saja? Iya, ya memang di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW berkurban 2. Dhahar Rasulullah SAW bikabshain azimain amlahain akranain dzabahahuma biyadihi katanya. Rasulullah SAW itu berkorban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, warnanya bagus, tanduk, dan disembelih dengan kedua tangannya. Yang satu an nafsihi wa ahli baiti. Yang satu untuk diri dan keluarganya. Jadi dari dalil ini berarti ketika kita berkorban cukup sebut aja nama satu keluarga. Misalkan Bapak Fulan dan keluarga. Jadi nggak usah Bapak Fulan dan keluarga istri dan nggak usah disebutin. Cukup an fulan wa ahli baitihi, yaitu an nafsihi wa ahli baiti, dari dirinya dan keluarganya. Jadi tidak perlu disebutkan. Jadi misalkan atas nama Bapak Fulan dan keluarga, itu sudah cukup. Tidak perlu disebutkan nama keluarga, istri, anak dan sebagainya. Itu untuk keluarga. Dan wa an
ummati. Dan satu lagi Rasulullah berkorban untuk umatnya. Nah, kata-kata untuk umatnya di sini maksudnya adalah pahalanya. Jadi bukan berarti saya nggak mau berkorban lah. Saya sudah dibuatkan Nabi korban dulu. Nabi berkorban untuk umatnya. Saya umatnya nggak mau berkorban lagi. Bukan, itu pahalanya Rasulullah berkorban. Pahalanya untuk umatnya Rasulullah SAW. Nah ini. Nah Ali bin Abi Thalib dalam riwayat, maaf, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat itu beliau kalau berkorban dua. Ali bin Abi Thalib berkorban untuk diri dan keluarganya, berkorban untuk Nabi katanya. Loh, kenapa Anda berkorban untuk Nabi? Nabi dulu berkorban untuk kita, maka saya berkorban untuk Nabi gitu begitu. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, intinya standar untuk satu keluarga itu satu kambing. Tapi kalau lebih silakan, untuk apa, keluarga, saudara, untuk adik silakan. Nah, ini tentunya standarnya satu. Satu keluarga, satu kambing cukup. Dan tidak perlu disebut anggota keluarga. Cukup nama bapaknya atau yang di atas namakan siapa dan keluarganya. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin Baik. sebelum mungkin kita bisa akhiri kajian hari ini. Dan mungkin sebelum kajian ini diakhiri, kami mohon kepada Ustaz untuk dapat menuntun dengan berdoa sebelum ditutup. Silakan, Ustaz. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, kesehatan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan semua hajat-hajat kita, dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah angkat segala kesulitan kita, Allah buka pintu rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa melakukan semua amal-amal saleh, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, dan kita doakan juga saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, semoga hajinya semua dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Wa anallahu hisabuhum salamah wa yardum bil awtani min salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa anallahu yaj'al hajjahum hajjan mabrura sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul, wa anallaha yaftah alaina abwab ar-rizq wa abwab ar-rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك. Keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakumullah khair kepada Ustaz Yudi, dan insyaallah apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan kita semua dan jamaah biar sehat walafiat selalu. Kita saat ini masih berada di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih pada seluruh jamaah. Izin kami tutup. Dan doa kafatul hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yudi. Jazakumullah Ustaz. khair.